Waktu pertama kali ngerjain soal SBMPTN tryout, gak ada yang bisa saya isi. Kerjaannya tiap hari kalau ke sekolah, saya nggak bawa buku pelajaran, saya bawanya buku modul SBM. Ajak belajar gitu, bisa via Google Meet sekarang kan. Sampai saya tuh saya ber-12 sama teman saya tuh ngontrak rumah, punya teman belajar, karena teman belajar penting banget buat ngingetin kamu. Saya pernah nggak belajar, ditampar sama teman saya. Katanya kamu mau masuk ITB, tapi kamu tidur. Orang lain lagi belajar. Sadar dong. Oke, mungkin SJ bisa cerita juga nih dulu perjuangan UTBK di tengah-tengah pandemik gimana, yang sampai kamu belajar bareng sama temen, yang sampai ngumpul bareng gitu. Coba gimana biar teman-teman juga bisa tahu kayak tips dan strategi dan trik. Ini dibagi part kayaknya. Iya, boleh. Kepanjangan. Jadi waktu dulu saya kelas 10, kelas 11 itu belum terlalu fokus kayak apa sih gue mau hidup gimana, saya mau hidup ngapain gitu. Nggak jelas gitu tuh. Masih menikmati hidup, kayak masih menikmati masa SMA. Kayak saya waktu itu udah tahu sih tujuannya, maksudnya saya pengennya ke jurusan kayak komputer karena suka main IT. game gitu, IT gitu. Jadi tapi saya belum tahu kan universitasnya mau kemana. Iya. Waktu kelas 12 saya ngelihat kayak universitas terbaik di Indonesia di mana aja gitu tentang IT. Iya. Ternyata waktu itu ada BINUS, UI, sama ITB gitu. Iya sih. Oh berarti kalau misalnya saya daftar BINUS waktu itu, saya udah daftar Cadangan BINUS. lah ya. Ya waktu itu BINUS puji Tuhan keterima beasiswa juga. Nah terus habis itu BINUS tuh ternyata ranking 3, ranking 1 sama ranking 2 nya tuh UI ITB gitu. Oh berarti kalau saya pengen masuk biar kerjanya enak gitu, berarti saya harus masuk yang terbaik dong. Iya, betul. Berarti saya harus masuk UITB gitu kan. Iya. Jadi saya belajar. Pertama belajarnya otodidak dulu. Enggak, sebelumnya gue penasaran lu dulu anak ranking gak nih di SMA? Jadi ya gimana? Waktu kalau misalnya saya itu matematika, fisika, kimia doang yang buat SNM. Ya. Yang matematika, kalau SNMPTN kan dihitungnya cuma 6. Matematika, fisika, kimia, biologi, Inggris, Indonesia. Iya. Itu saya 3 paralel. Wow, itu udah keren banget gak sih? Ntar dulu. Tapi kalau misalnya digabungin sama yang sejarah wajib, Iya, terus iya. kayak olahraga, kesenian gitu-gitu, saya kurang lebih paralel kayaknya nggak nyampe 10 besar, Tapi 20 besar. tapi bukannya kalau SNM yang dilihat cuma Tapi kan pelajaran SNMPTN tertentu. iya matematika, fisika doang. Iya. Tapi ranking di sekolah nggak menjamin kamu bisa SBMPTN Iya, sih. karena latar belakang sekolah juga dilihat kan. Kalau SNM, maksudnya sekolah kita juga waktu itu swasta ya. Maksudnya sekolahnya SC swasta, sekolah juga swasta. Jadi iya. akan lebih susah gitu buat nembus SNM. Ya mau nggak mau kita harus ya berjuang di SBM SBM gitu. Tengah ya di Mandiri. Jadi ya saya ngelihat alumni ternyata jalur SNMPTN cuma satu, dan itu satu-satunya juga lewat Olimpiade karena dia menang Olimpiade gitu kan. Ya berarti kalau saya nggak Olimpiade nggak mungkin bisa lolos jadi SBMPTN. Gitu. Terus apa lagi nih? Nah terus saya dengan posisi saya waktu itu ranking 3, saya tuh merasa sombong. Karena dulu matematika saya di sekolah gak pernah remet gitu loh, kayak selalu bagus. Belajar H-1 besoknya langsung bisa gitu tuh. Kayak cuman belajar H-1 SKS. Waktu pertama kali ngerjain soal SBMPTN tryout, gak ada yang bisa saya isi. Beneran gak ada yang bisa saya isi. Yang paling saya suka matematika waktu itu, posisinya saya suka banget matematika, 20 soal gak ada yang bisa diisi. Beneran gak ada yang bisa diisi sama sekali. Tapi memang soal UTBK tuh Dedeku pernah bilang dia udah ekspektasi susah apa sih, dia udah ekspektasi segini, taunya realitanya segini. Iya, lebih tinggi lagi kan. Saya tuh sempat sombong gitu loh sebelum masuk ruangan tryout. Alah ini mah kayak sekolah pasti gampang banget kan. Pas ngerjain soal ini apaan? Ini apaan? Nggak bisa dikerjain sama sekali. Nah terus habis itu saya dimasukin ke suatu bimbel kan sama mama papa. Nah pas di tempat sana itu saya tryout lagi dong. Udah dapat materi tryout. Saya tryout 400. Bayangin 400 dari total 1000. Belum setengah pun enggak gitu. Itu awal-awal lah ya. Ya itu awal-awal. Tapi teman saya ada yang 700. Langsung 700. Dia curi start kali. Nah, ternyata dia latar belakangnya Olimpiade. Olimpiadenya emas sih. Nah,
ya gara-gara itu jadi saya look up to him kan, kayak saya melihat dia gitu tuh, gimana caranya dia belajar gitu. Biasanya kita juga harus ngedeketin orang yang pintar juga nggak sih? Maksudnya belajar sama dia gitu, jangan sampai kayak ngerasa pintar sendiri gitu, belajar mandiri. Maksudnya perlu juga diajarin sama orang yang lebih pintar gitu. Aku kadang gitu sih, minta tolong temen aku. Iya, saya dulu juga sempat insecure karena saya pernah di fase dimana saya belajar tiap hari, saya udah nggak main, jadi kerjaannya tiap hari kalau ke sekolah saya nggak bawa buku pelajaran, saya bawanya buku modul SBM. Bener-bener beneran gak merhatiin guru di Habis sekolah. banget dulu aku gak sampai segininya sih. Ini meja, jadi di kolong mejanya tuh buku modul SBMPTN. Iya. Dulu pernah Itu aku juga. saya pernah sebelajar itu kan. Tahu nggak tryout setelah itunya ngapain? 400 lagi. Iya, langsung lemes. Ya teman saya yang 700 naik 720. Oke, ini saya salah apa gitu kan? Insecure dong pasti, kayak yang saya tahu yang teman saya 700 itu nggak belajar sebanyak saya. Dia ibaratnya dia belajar 2 jam, saya belajar 12 jam. Gila. Tapi kenapa dia bisa naik? Dari 700 aja susah, naik ke 720 gitu. Susah banget kan? Saya 400 naik tetap 400 lagi gitu. Jadi kayak insecure tiap hari kan. Ya, kayak tambah semangat dong belajarnya. bener Oh, tadinya udah ambis, tambah ambis lagi. Iya. Nyatanya apa? Next tryout, saya ekspektasi 600. Setidaknya 600 lah. Naiknya cuma 450. Itu tryout ketiga tuh setiap 1 bulan 1 kali tryout. Berarti 1 bulan saya belajar full, 2 bulan saya belajar full, naiknya cuma 50. Oh, berarti kamu rajin banget tryout ya? Iya, Dulu tiap bulan kan sekali. Oh, sempat ada yang nanya nih, tryout yang bagus apa aja waktu itu? Oh, saya ikut tuh Pahamify ikut. Pahamify saya rutin ikut sama Eduka. Dari bimbel sendiri ada tryout nggak? Dari Bimbel sendiri juga ada. Ya, itu cerita sampai 6 bulan saya belajar terus tiap hari. Saya tetap mentok paling gede itu 550. Dengan saya porsinya waktu itu saya gak main sama sekali. Belajar sehari 12 jam sampai nginep di rumah teman. Jadi saya kadang-kadang saya pulang sekolah jam 3, habis itu les kan. Les ke bimbel dulu sampai jam 7. Nah, dari jam 7 sampai jam 2 malam tuh di rumah teman. Saya nginep, bangun lagi jam 5 kan. Belajar lagi pagi sebelum berangkat sekolah. Berarti kamu cuma tidur 3 jam? Iya, cuma 3 jam tidurnya di sekolah. Jadi benar-benar sebelajar itu dan cuma mentok 400-550. Tidur di sekolah. Iya. Jadi kalau pas istirahat pada main saya tidur. Astaga. Kalau jam kosong saya tidur gitu. Astaga, saking ngantuknya pasti. Iya dong, belajar terus. Iya. Ngantuk Ya banget. ampun. Terus kamu bagi waktu sama UN gitu ini gimana? Gak peduli. Gak peduli. Iya, saya nggak peduli UN. Karena kata guru bimbel saya, kamu bisa SBM, kamu bisa UN gitu. Jadi saya nggak usah belajar UN lagi guys gitu. Bener. Nggak usah belajar UN gitu. Bener banget. Ya, Terus hokinya UN-nya dihapus. oh iya. UN-nya dihapus. Oh iya bener, enak banget. Dulu aku kayak bingung gitu, dulu bagi waktu sama UN. Iya, sama UN kan. Nah, terus ya udah kan, udah masuk ke 6 sampai 7 bulan, saya introspeksi diri gitu. Gimana sih, kenapa saya belajarnya bisa kalah gitu sama orang yang cuma belajar 2 jam. Saya belajar tiap hari 14 jam, cuman pacaran sama buku gitu. Ya tiap hari sama buku doang gitu kan. Instagram saya delete waktu itu. Saya deactivate Instagram. HP saya isinya waktu itu cuma Photomat sama Photomat KBBI buat TPS sama Desmos yang buat gambar grafik. Ini perjuangan banget ya. Jadi selama 6 bulan gitu doang kan. Dari 6 ke 7 bulan introspeksi, ternyata waktunya kita gak sama waktunya orang. Jadi yang saya lihat tuh jalannya kita tuh gak bakal seindah dan gak bakal sejalan sama orang lain gitu. Iya, betul. Bisa jadi dia emang waktunya 2 jam tuh bisa, saya dengan waktu 12 jam tuh gak bisa gitu kan. Jadi kita harus tahu diri kita juga ya. Iya. Jangan sampai nyamain sama orang. Nah iya bener banget, jangan nyamain sama orang. Bisa jadi apa ya, waktunya kita tuh beda gitu, pace-nya kita tuh, jalannya tuh lebih lama kita gitu. Nah terus habis itu ternyata saya kayak curhat gitu kan ke orangnya 700, lu kok pinter banget gitu, lu sehari dia nambah sih 4 jam kan jadi. Dia tuh udah stabil di 750-an. Kalau yang buat patokan, dia tuh ranking 1 tryout Eduka System. Eduka System tuh tryout se-Indonesia. Dia ranking 1-nya. Saya susah banget ngejar dia. Target saya dia kan, bisa ngalahin dia. Dia 750 waktu itu di Eduka. Sepintar itu. Ranking 1.
Ya saya curhat ke dia. Gimana sih bisa achieve sampai segitunya tuh dengan cuma belajar seminimal mungkin. Iya. Gitu kan. Ternyata dia nggak peduli orang gitu. Dia nggak peduli orang lain mau progresnya segimana pun, yang penting dia bisa dulu gitu tuh. Iya. Dan ternyata setelah saya introspeksi, saya tuh ternyata terlalu look up to dia, terlalu ngelihat dia. Terlalu high expectation gitu. Iya, terlalu ngelihat, oh dia jago banget, harus ngejar. Padahal kita punya waktu kita sendiri gitu tuh. Ternyata pas saya balik lagi tuh, ternyata pas saya belajar 6 bulan itu nggak bener-bener belajar. Jadi saya belajar untuk ngalahin orang itu, bukan buat masuk UTBK gitu. Jadi saya mencoba santain diri dulu, progresnya dikurangin dulu 12, balik lagi tadinya 14 jam, kurang lagi dari 12 jam, terus lama-lama jadi 6 jam doang sehari. Nah dari 6 bulan progres ke 7 bulan itu udah mulai 6 jam per hari kan, itu udah mulai santai, udah nggak kayak udahlah gak peduli mereka mau 700, yang penting saya juga bakal 700 waktu nanti pas UTBK gitu. Yes. Saya embrace kayak tahu kapasitas diri, tahu bisanya segimana, nggak bisa biologi nggak usah dipaksain gitu. Akhirnya waktu bulan ke-7 saya nyentuh 620. Asli seneng banget. Itu 620 saya ikut tryout UGM, yang udah adain UGM di Cirebon. Terus saya ranking 20 besar. Keren. Itu senengnya ya seneng banget kan. Keren banget. Terus habis itu saya ikut tryout UI. Itu saya se-Cirebon 15 besar kalau nggak salah. Keren 15 sih, besar itu ke 11. Itu banget. dari bulan ke-7 ke bulan ke-8 gitu. Tapi kalau misalnya sekarang lagi pandemik gini, ada nggak sih tryout dari UF datang ke kita gitu? Ada. Jadi itu social distancing gitu tryoutnya? Atau Enggak, online. Oh, online. Nah, dari proses dari bulan pertama ke bulan ke-8 kan saya hidupnya bareng teman gitu. Sampai saya ber-12 sama teman saya tuh ngontrak rumah bersama buat nginep di situ. Jadi kita berangkat. Jadi kita tuh punya rumah baru gitu tuh. Kita kayak ngekos di situ ber-12. Jadi kita pagi berangkat dari rumah itu, pulangnya ke situ lagi. Jadi ternyata pas bulan ke-8 ke bulan ke-9 itu mulai pandemi. Mulai pandemi dan mulai pengumuman mulai was-was SNM, SNMPTN. Saya dengan posisi saya anak swasta, walaupun saya ranking 3 para rawat itu, saya percaya saya nggak mungkin diterima. Iya, karena udah lihat alumni lah ya. Iya, udah lihat alumni. Jadi saya ya udah, yang lain yang teman-teman saya anak negeri tuh pada kayak nge-sortir nilai gitu loh, ranking. Oh, ternyata saya ranking 30, amannya di mana gitu. Saya gak peduli, saya belajar aja gitu. Kayak cuma naruh berkas terus kayak nggak ada harapan gitu. Iya. Ranking 1 paralel di sekolah sih keterima sih. Terus abis itu pas mulai bulan ke-9 pandemi mulai kan, 8 ke-9 kan pandemi mulai deh kontrakannya dibubarin dong. Ya nggak boleh dong. Ya kontrakannya berarti kita kan kontrak dari bulan ke-7 ke-8. Berarti 8 ke-9 nggak dilanjutin karena pandemi kan. Nggak boleh lagi. Terus gimana? Nah, pas saat itu saya mulai jenuh. Karena saya biasanya belajar sama teman. Iya, belajar sendiri nggak enak. Saya biasa belajar ber-12 gitu. Kalau saya nggak belajar, lihat teman lagi belajar. Pas lagi posisi itu saya pager banget. Beneran kayak waktu itu posisinya di bulan ke-8 saya udah selesai semua materi juga sih. Dan saya waktu itu juga merasa sombong karena udah selesai materinya. Dan sekarang saya sendirian di rumah, nggak lihat orang-orang gitu. Iya. Jadi kurang ke-trigger gitu nggak sih? Iya, kurang ke-trigger gitu loh, kayak kurang semangat gitu. Nah, waktu itu obatnya saya biar bisa belajar lagi tuh, saya lihat video SKM. Video ospek ITB, ospek UI. Jadi saya tuh gimana sih rasanya gitu tuh jadi mahasiswa baru, butuh ada motivasi. Dulu aku juga gitu. Lagi. Dulu aku juga nontonin kayak gitu kan. Setiap saya nggak belajar, saya niat, saya pengen harus jadi bagian dari parade ini nih. Tahun ini 2020 belajar lagi. Waktu suatu saat gak mempan, udah gak mempan lagi. Kurang kuat guys. Kurang kuat. Masih jiwa rebahannya tuh menggebu-gebu. Iya.
Tapi nggak apa sih kalau istirahat lah ya. Maksudnya beberapa ada saatnya kita harus istirahat Iya, gitu. oh iya. Tiap minggu saya istirahat. Iya harus Karena lah. nggak mungkin tiap hari belajar, bisa gila. Nggak jadi muak gitu nggak sih ngeliat buku jadi muak apa Iya, jadi muak iya, kayak iya. malah nggak masuk semua gitu materinya. Benar. Jangan terlalu diforsir ya. Bener Saya belajar 14 jam, 12 jam tuh jangan diikutin karena kapasitas kalian sama kapasitas saya mungkin berbeda. Iya benar. Ya, kayak- Jadinya kamu berapa waktu itu idealnya 6 jam? Iya, sekitar 6 jam itu. Nah, terus bisa dikurangin waktu zamannya TPS. Akhirnya itu saya sedih TPS dihilangin. Tambah mager lagi. TKA dilang. TKA dihilangin, ternyata tinggal TPS doang, tambah gampang lagi dong. Iya. TPS karena cuma gitu-gitu doang. Iya, jadi kesannya kayak ya Kayaknya berarti yang kesannya di luar kayak- sana yang nggak nyicil kayak gue, jadi Iya, lebih gampang. jadi ya saya sempet menangis karena saya udah belajar 8 bulan. Tiap hari 12 jam gitu. 12 jam, 14 jam gitu ya. Iya. Tiba-tiba hilang gitu progresnya. Bayangin teman-teman saya yang dari kelas 10 udah belajar gitu buat UTBK, Itu lebih TKA. ngenes lagi Itu sih. lebih sakit hati lagi kan daripada saya gitu. Iya. Jadi abis itu saya merasa sombong, saya tryout udah 700 kan. Tiba-tiba ada tryout di mana saya 600. Iya. Terus, Kalau di TPS 600, saya tuh nggak masuk sama sekali di kuota. Walaupun kuota ITB banyak 180, saya nggak masuk. Saya waktu itu 500 besar buat masuk ITB. Sedih kan? Ternyata saya sombong lagi. iya. Pernah sombong waktu itu sebelum SBM karena dikira soalnya gampang, sekarang sombong lagi kan. Iya. Ya udah abis itu introspeksi lagi. Oke, ternyata nggak boleh sombong. Akhirnya belajar lagi. Sekarang motivasinya apa? Bukan video lagi, bukan video SKM lagi, tapi mengingat teman-teman yang lain lagi belajar. Saingan saya kan se-Indonesia. Papa tuh setiap masuk ke kamar saya, lihat saya gak belajar tuh ngingetin ke saya. Lawan kamu tuh bukan se-Cirebon. Iya. Lawan kamu tuh satu Indonesia Bener gitu. banget. Lawan kamu bukan satu kota, bukan satu kelas. Kalau satu kelas kamu ranking 3, hebatlah kamu ranking 3 di sekolah kamu. Se-Indonesia kamu belum tentu ranking 3 gitu. Kadang kita harus inget sih Harus realita ingat, kan? pahitnya gitu. Iya. Terus abis itu kayak, oh iya ya, lawan saya tuh se-Indonesia gitu. Saat saya lagi belajar, saat saya lagi tidur gitu, saat saya lagi tidur, saya lagi rebahan, lagi nonton video TikTok, lagi nonton YouTube, itu orang lain lagi belajar gitu. Jadi pandemi gini menurut saya, ini bagi orang yang ambis itu benar-benar sebuah kayak apa ya, sebuah opportunity, kesempatan yang gede banget gitu. Iya, iya. Karena ya waktunya kan kosong. Iya. Kalian lebih banyak sendiri gitu tuh. Kalian tinggal ngelihat ke teman yang jarang keluar rumah, ajak main gitu. Bukan, ajak belajar. Ajak belajar. Ajak belajar gitu, bisa via Google Meet sekarang kan. Lewat Zoom bisa Kamu waktu nanya-nanya. itu pakai line atau pakai apa? Saya waktu itu memboikot. saya tetap kumpul sama teman tapi cuma berdua bertiga gitu. Teman-teman saya juga udah kayak hand sanitizer gitu kan. Waktu itu lagi Main hektik-hektiknya ke COVID rumah. kan. Main ke rumah. Kalau nggak saya main ke dia. Belajar bareng. Belajar ya? bareng gitu. Nah, jadi tipsnya kalau dari saya, belajar sekapasitasnya kamu. Karena kapasitas orang berbeda-beda. Yes, tuh. Punya teman belajar, karena teman belajar penting banget buat ngingetin kamu. Saya pernah nggak belajar, ditampar sama teman saya. Iya. Karena saya pas lagi belajar tidur. Saya ditampar bener-bener digampar gitu. Pak, lagi tidur enak-enak di meja belajar kan, tidur. Digampar. Katanya kamu mau masuk ITB, tapi kamu tidur. Orang lain lagi belajar. Kok kayak- Sadar dong. Tapi kalau lihat perjuangannya kesannya kayak perjuangan banget. Iya kan? serius. Terus jadi, oh iya, siap bro. Akhirnya belajar lagi. Terus gantian, setiap dia tidur, tak tampar. Katanya mau masuk UI. Itu jadi saling ngingetin Sering kan? ngingetin. Saling ngingetin Itu. gitu. Terus yang ketiga, jangan terlalu terpatok sama progres orang. Karena progres orang tuh bakal beda sama kita. Bisa jadi orang tuh sekarang 700, tapi pas UTBK-nya jeblok bisa. Atau enggak ada yang biasa-biasa aja pas Pas UTBK UTBK bagus banget, ada. Bener. Gak ada yang nyangka juga teman saya bakal lolos gitu tuh. Dia di sekolah ranking paling bawah gitu. Bisa aja dia tiba-tiba pas UTBK lolos. Malah teman saya ranking 1 paralel, ranking gini tuh nggak lolos tuh bisa. Jadi progres orang beda-beda gitu. Iya. Terus juga buat tryout bukanlah segalanya. Bener. Saya- Jangan sampai ngerasa tryout-nya bagus, jadi pasti keterima. Iya, nggak? jangan banget percaya kalau kamu tryout-nya bagus pasti bakal keterima. Bener. Jangan juga yang terakhir jangan sombong. Karena sombong tuh
merusak segalanya sih. Iya, benar-benar. Jadi bikin malas belajar nggak sih? Bikin malas belajar, terus bikin merasa diri udah puas. Iya. Padahal lawan kita banyak gitu. Jadi intinya juga jangan merasa puas terlalu cepat nggak sih? Iya, Harus kayak ngerasa kurang, harus belajar. Harus belajar Harus terus. belajar lagi. Karena di atas langit masih ada langit lagi. Bener banget. Apalagi kalau misalnya kita mau masuknya kayak ITB, yang UI, yang kayak top univ gitu, itu kayak butuh 2 kali lipat gitu. Iya, saya juga sadar waktu itu SBMPTN lawan saya itu anak olimpiade. Iya, pasti. Saya di sekolah gak olimpiade kan. Maksudnya saya ikut olimpiade fisika cuman gak lolos mana-mana gitu. Cuman buat iseng-iseng bolos doang gitu. Teman-teman saya yang ikut SBMPTN tuh banyak yang emas kimia, emas biologi, emas matematika gitu. Iya, Kayak bener banget. mereka kan pinter banget gitu tuh. Kita tuh hanya rempah-rempah Oreo gitu. Jadi kita tidak dilahirkan jenius seperti mereka, ya berarti kita harus belajar lebih banyak biar bisa sama seperti mereka gitu. Iya, benar banget. Dan yang tips terakhir pokoknya banyak banget, harus banyak berdoa, bener nggak? Iya, Itu bener, banyak bener. banget. Itu harus penting banget, salah. Penting banget sih, karena jangan sampai kita ngandelin kekuatan kita sendiri, kepintaran kita Iya. sendiri. Kita harus benar-benar ngandelin Tuhan sepenuhnya gitu. Dan perlu tanya Tuhan juga sih ya, mesti kayak Tuhan mau kita masuk ke univ mana. Jangan sampai kayak karena ego kita sendiri gitu, kita ikutin ego kita sendiri, kayak butuh persetujuan juga dari yang atas. Karena ya percuma kita mau berjuang mati-matian kalau emang bukan jalannya kita di situ gitu. Iya benar. Oh ya, ada tips tambahan kecil, boleh buat Twitter. Di Twitter tuh ada ini, ada kayak komunitas namanya Ambis First. Nanti kalau bisa Ambis First ditulis aja sini. Ambis First itu kayak komunitas buat belajar bareng gitu di Twitter. Boleh di follow aja. Jadi saya juga sempet kalau lagi pandemi kan nggak bisa ketemu teman-teman ke Ambis First. Melihat di sana saya look up PK ke Aldian waktu itu. Aldian tuh sekarang FTITB. Terus ada siapa? Kak Fauzan, dia ngajarin PBM gitu waktu itu. Terus ada PU juga diajarin sama Kak Aldian gitu. Di sana tuh ada kayak komunitas sendiri mengajar gitu. Ada teman saya juga Zahid, dia ada tutorial PK juga gitu. Jadi sekarang banyak banget platform belajar ya, kita Iya, kudu platform banyak belajar. tahu aja gitu, jangan sampai kayak Iya, nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Misalnya belajar yang, misalnya sekarang banyak banget gitu di internet beredar kayak gitu Iya. gituan. Jadi yang tadi pertanyaan bisa harus bimbel enggak, ya bisa jadi nggak usah bimbel gitu. Karena kita udah punya komunitas, kamu bisa cari di Twitter. Iya. Materi kamu bisa cari di Zenius. Sekarang Zenius gratis. Iya. Atau di YouTube kamu ada kayak Bengkel Mafia, Iya, YouTube ada banyak tutorial banget. bermatematika gitu. Dan soal-soal tahun lalu juga ya pelajarin. Soal tahun lalu. Jadi ya bimbel tuh nggak usah juga sih. Kalau sekarang udah banyak kayak Banyak banget komunitasnya. platformnya. buat Tinggal belajar. jangan rebahan aja. Jangan rebahan. jangan mager. Ya, oke, thank you banget SC buat tips-tipsnya. Moga aja buat orang-orang yang nonton ini dan adik-adik yang mau TBK 2021 bisa berguna banget lah pasti. Oh iya, kalau misalnya kalian mau follow atau tanya-tanya ke SC, boleh banget tanya DM, nanti aku bakal tulis Instagramnya di bawah sini. Oke, barangkali dari SC sendiri ada kata-kata mutiara atau kata-kata penutup buat closing dari video ini. Jangan merasa puas diri karena di atas langit masih ada langit. Oke, itu ya guys, bener-bener quotes dari SC yang bener-bener harus kalian ingat buat kunci buat masuk ke atau lolos ke SBMPTN 2021. So, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga jangan lupa follow Instagramnya Samuel Christopher. Kalian bisa nanti tanya-tanya di situ. Dan kita bakal sampai jumpa di video yang selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Bye guys.